بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususon ila hadrati muallif hadzal kitab mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah al-Maslum. Allahumma alif baini wa baina karamati wa ulumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia pemirsa Abah pengarang kitab Fadhailus Syuhur yang membagikan butiran-butiran mutiaranya kepada kita tentang rahasia-rahasia yang dikandung pada setiap bulan. Yang mulia para wakil talqin, khususon pemirsa Abah Jagat, kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, dalam rangka menunaikan tugas beliau yang sangat berat. Para wakil talqin yang juga hadir, ada kesepuhan pemirsa Abi Fauzan, Kiai Hajan Muiz yang tidak bisa disebut satu-satu. Kita doakan juga kepada pemangku manaqib, semoga beliau segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa parantos bulan haji ngaji. Padahal teh acan kita baru masuk ke Ramadan ke berapa? Ramadan ketiga, jadi masih bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Dan sebagian dari percikan bulan Dzulqa'dah itu sudah pernah kita ungkapkan pada khidmah ilmiah yang lalu. Meskipun begitu, tidak ada salahnya kalau kita ungkap kembali dan kita perdalam rahasia yang ada pada bulan Dzulqa'dah itu. Karena ternyata bulan Dzulqa'dah ini penting untuk menyibak rahasianya. Lalu kita dengan rahasia di bulan Dzulqa'dah itu sebagai bekal untuk masuk kepada bulan Dzulhijjah. Ya. Sementara kita kadang-kadang terfokus ke bulan Dzulhijjahnya saja. Sehingga pada hayang bulan Dzulhijjah, bahkan pada hayang ke haji. Meskipun tidak bisa semua orang ke haji. Karena masih 5,3 juta itu jamaah kita menunggu waiting list. Karena itu saya anjurkan bagi ibu-ibu yang tidak bisa naik haji, mau kawinnya ke Pak Haji kan gitu. Insyaallah engke ibu naikkan Pak Haji. Jamaah rahimahullah, bulan Dzulqa'dah itu oleh Abah diungkapkan maknanya, rahasianya. Pertama dari zal besar. Maknanya di dalam huruf dal itu adalah dzauq. Dzauq. Wawunya adalah wukuf, alifnya adalah akhlak, kemudian lamnya adalah lahun, qafnya adalah qanaah, ainnya adalah uzlah, dalnya adalah dalil, dan huruf yang terakhir Abah memecah dua huruf itu. Di kitab Fadhailus Syuhur
Yang diungkap di situ adalah huruf H. Jika dibacanya dimatikan, maka ujungnya menjadi Dzul Qa'dah. Huruf yang dimatikan dari ta marbutoh, dia berbunyi menjadi huruf H, sehingga dimaknai hijrah. Tetapi kalau kita membuka, Abah membuka rahasia yang lain dari huruf H itu, kalau dibacanya dihidupkan dalam kitab Majmu'atur Rasail, itu menjadi ta. Sehingga di situ merangkap dua huruf. Kalau mau dihidupkan, dia menjadi huruf ta. Tapi kalau dimatikan, dia menjadi huruf H. Sehingga di situ terselip, yaitu huruf ta yang memiliki arti yaitu taubah. Jadi ada taubah, kalau dari bawah ada hijrah. Sering saya ungkapkan bahwa susunan huruf itu bukan semata-mata singkatan. Sehingga ada yang menyebut bahwa kitab Fadhailus Zuhur itu hanya kitab cocokologi dan kumpulan dari ringkasan-ringkasan huruf. Ternyata bukan. Kalau kita maknai, kita simak maknanya lebih dalam, ternyata itu adalah peta perjalanan spiritual yang harus ditempuh oleh seorang salik, sehingga rahasia setiap bulan itu bisa didapatkan. Itu yang ada di kitab Fadhailus Zuhur. Baik kita memahaminya dari atas ke bawah, yang disebut dengan tanazzul, atau dari bawah ke atas, yang disebut dengan taroki. Dari atas ke bawah disebut dengan jazab, dari bawah ke atas disebut dengan suluk. Itu adalah peta perjalanan manusia dalam menemukan ilahi. Jadi ketika manusia menemukan kembali tentang rahasia asal usul kehidupannya, maka ada yang dijadzab, ada yang suluk. Kalau yang jadzab adalah manusia yang oleh Allah, kehendak Allah, dia langsung ditarik, dimasukkan kepada rahasia hadirat ilahi. Siapa? Wallahualam, mayasya saja. Ada orang yang tidak pernah belajar thariqah, tidak pernah suluk, mungkin orangnya diomongin gitu, dia bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tapi kalau dijadzab oleh Allah, dia langsung ditarik, dimasukkan ke hadirat ilahi. Nah, nanti orang yang dijadzab ini itu ada dua. Ada yang diturunkan kembali ke alam insan kamil ini alam insan kamil disebutnya, alam kehidupan kita nyata ini, itu ada yang bertahap oleh Allah. Bertahap, sehingga begitu dia kembali kepada kesadarannya semula, dia menyadari secara bertahap tentang apa yang terjadi ketika dia dijadzab oleh Allah. Karena ketika dia dijadzab oleh Allah, ditarik ke hadirat ilahi, dari mulai alam ahadiyat, wahidiyat sampai alam wihdat, itu tidak ada yang bisa dia ungkapkan. Kenapa? Karena mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Ketika dia bertemu dengan hadirat ilahi, disingkapkan mukasyafah tentang rahasia ahadiyat, wahidiyat, wihdat, dan itu adalah alam ilahi, manusia tidak akan mampu untuk mengungkapkan. Tidak akan tergambar oleh kata-kata, tidak akan terbayang oleh mata, tidak akan terdengar oleh telinga, saking dahsyatnya tentang rahasia alam ilahi itu. Ada orang yang begitu? Ada. Siapa? Wallahualam, mayasya saja. Mayasya saja. Nah, nanti dari yang dijadzab ini, ada yang diturunkan secara bertahap, sehingga kembali ke alam kesadaran, alam insan kamil seperti ini. Tetapi biasanya orang seperti ini sudah tidak bisa ngomong lagi. Yang ada, setiap dia merasakan dzauq, rasa yang tertinggi untuk merasakan kehadiran ilahi, yang ada hanya tetesan-tetesan air mata. Itu orang yang dijadzab. Tapi ada yang dijadzab, lalu kemudian oleh Allah diturunkan sekaligus ya, tidak bertahap, ke alam nyata ini kembali. Inilah orang-orang yang memiliki majdzub. Majdzub itu kegilaan.
Tapi gila dalam arti spiritual. Karena yang ada di dalam benak dia, kata-katanya, pendengarannya, penglihatannya, rasanya, bahasanya, itu sudah bukan bahasa dia. Karena dia masih tercantol di sana. Inilah yang di dalam kitab kewalian sering disebut dengan istilah wali majdub. Ngomongna teka harti, kalakuana teka harti, ku me, komo ku jelema, tapi jelemana sakti, ngomongna sangeunahna. Tapi di balik sangeunahna itu terjadi keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Itulah orang-orang yang majdub. Heng, kalau majdub itu. Heng. Atau naonnya heng teh mun bahasa cintologi kabungbulengan kan aya urang mah kabungbulengan teh kudu jiga buleng saha majikan bapak jiga buleng pan ari buleng mah jiga langseng baheula mah langsing kan. Nah, kita pernah itu diberi dauk itu, tapi sayang dauknya itu dalam level kemanusiaan, yaitu ketika kita ketemu dengan orang yang kita cintai. Bapak kan pernah mencintai? Pernah? Perem kadele bentak karasa asa ucang-ucang dina bulu mata, disangka manehna dicolek pecile. Bluk nangkuban blak nang karat, juga monyet kena kusumpit, adu belajar kokosodan, minta tulung-tulung kasa, ada pugu penyakit asmara nu ngabunduk dina dadak, kira-kira gitu. Eta teh bapak teh keur dijadab eta teh. Pengalaman. Matak lamun keur kabungbelengan ku buleng ku kabogoh, ya Allah. Kararas murag di asasora manehna. Aya kuda keur lumpat ketoplak dasa sapatu manehna. Aya nini-nini ngagoa dasa sora manehna. Ta eta teh keur dijadab ngan urang mah dijadabna teh kagegeloan ku makhluk, padahal mah eta teh pelatihan dari Allah. Orang yang dijadab oleh Allah sampai dia tidak mau lagi berpisah dengan Allah, ruhaninya tetap nyantol di sana, tubuhnya sudah di sini, itulah yang jadab. Kalau diturunkannya sekaligus oleh Allah. Nah, orang-orang seperti ini dia sudah tidak berpikir lagi tentang urusan dunia, geus poho kana awak, poho kana naon. Makanya hati-hati ketika ketemu dengan wali jadab seperti ini. Ya, baik. Nah, kalau yang suluk mah ngetrik patihana syariat, torikat, hakikat, ma'rifat dinaikkan ku Allah. Itu persis seperti hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu semuanya ruhaninya dalam keadaan tidur. Nah, yang tidur ini nanti macam-macam bangunnya. Ya, ada yang dibangunkan oleh yang sudah duluan bangun, itulah ahli ma'rifat, mursyid-mursyid kita. Mereka sudah duluan orang-orang yang bangun dan melek terus. Urang mah sarewe. Nah, alhamdulillah aya anu ditoel dihudangkeun. Apa itu? Talqin. Jadi ditalqin teh dihudangkeun. Nah, nanti ketika sudah hudang, aya nu golongan Mbah Surip, sare deui, aya nu terus cunglik eta. Nu cunglik ieu dipantau we ku nu tukang ngahudangkeun siapa mursyid kita. Sampai pada akhirnya yang bahasa Jermannya cunglik ini, Jerman apa Cina itu? Cunglik ini dinaikkan ke lantai 2. Sudah di lantai 2, ada yang tidur di situ keenakan, ada yang terus cunglik. Yang terus cunglik di lantai 2 disamper deui ku mursyid, taekeun deui ka lantai 3. Sampai di lantai 3 aya nu ngagoyei di dinya, aya nu masih keneh cunglik we. Ditingali ku mursyid, si ieu cunglik keneh wae, tewak samper deui dugikeun ka lantai 3. Di lantai 3 tong didongengkeun, sami juga nu jadab model tadi ngan anu ieu mah ngetrik we kitu Pak. Bahkan geus ngetrik teh punten ti kosewatku sorangan, teu ti kosewat ge ngosewatkeun maneh gitu. Ini yang berbahaya. Nah, itulah perjalanan spiritual. Nah, ketika masuk bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu kita itu ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Yang dari atas ke bawah diberi zauk oleh Allah bulan ini. Bulan ini diberi zauk. Zauk itu kemarin kita sudah cerita,
itulah rasa sejatining rasa. Rasa sejatining rasa. Apa iku? Yaiku jenenge rasa ruhani. Kata wong Jawa. Saya kan gak kayak orang Jawa kan? Nggih. Di zona mah nggih mun kamerkaan. Ta eta beak pasti nggih. Beda ya begitu ya. Nah, kalau dari atas dulu Allah beri jazab, Allah beri zauk dulu. Nah, zauk itu rasa ruhani yang luar biasa. Yang kadang-kadang nggak kita sadari. Kita hanya mendengar asma ilahi diungkapkan, kok keluar air mata ya. Dan air mata bukan air mata buaya. Baik buaya darat maupun buaya air gitu ya. Bukan itu. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya kemarin pada saat hikmah ilmiah yang lalu saya ungkapkan rasa itu secara umum disebut dengan zauk, tetapi kemudian para ahli sufi membagi tiga. Ada yang disebut dengan wijdan mah rasa fisik, ada yang disebut dengan syukur mah rasa nafsani, kadang hade kadang goreng, lolobana ungkapan tina rasa goreng. Nah, itulah ungkapan syukur, dan syukur itu lebih banyak dari nafsu ya, dari nafsani. Sedangkan zauk menurut sufi muhakikin itu adalah rasa murni, nu teu bisa digambarkeun. Moga-moga kita dapat mendapatkan itu ya di rasa-rasa singkarasa tapi keun ka rumasa. Sabisa-bisa pasti bisa, insya Allah bisa. Tangke tina zauk eta diturunkan ke bawah, yaitu kepada wau. Dengan adanya zauk kita akan lebih mudah untuk berlama-lama untuk wau. Wau teh apa? Wukuf. Tetapi makna wukuf di sini ada dua. Ada wukuf yang terbatas dengan makani dan zamani. Wukuf terbatas dengan makani, terbatas dimensi tempat. Kudu itu di Arafah. Tidak bisa setiap saat, tidak bisa. Karena itu mah harus bulan haji. Tidak bisa semua orang, karena yang ke sana harus punya duit. Karena kalau kita tidak punya duit, mual bisa numpak duit, mual bisa ngalayang ke itu. Jadi dari segi makani dan dari segi zamani, wukuf yang itu tidak semua orang bisa ke situ. Makanya ada tukang beca yang lagi viral ini ya. Yang dari mana itu? Wong Jawa. Ya, ternyata kulo lali jenenge sapa ya? Menawi Banten Lepat. Oh, bukan Samin. Kalau di Jawa Somon. Nama istrinya Icih itu. Bener. Nama istrinya Icih, nama suaminya Eme. Jadi Mang Eme yang jadi Icih. Tapi itu wong Jawa. Ya sehari-harinya dia itu tukang beca. Lalu ditanya, "Mbak, gimana sampean kok bisa teka saking Mekah?" Apa kata dia? "Saya tiap hari kalau ngebeca tidak lebih dari paling tinggi 40.000, 50.000. Yang 30.000 pasti saya tabung. Untuk apa? Untuk haji. Kalau saya dapat 30.000, 10.000 saya tabung untuk haji, 20.000 untuk makan." Yang cerita siapa? Si neneknya. Tapi kalau Allah berkehendak, dia sampai. Sedangkan orang nu duit na merekis, malah dipakai ngusut. Ayo. Era si Abah. Dia bisa wukuf di sana, tapi itu wukuf makani dan wukuf zamani. Kapan? Nanti tanggal 9. Kita nggak bisa ke sana kalau tidak ada itu. Itu sebab beruntung kita punya mursyid. Oleh mursyid diberitahu bahwa wukuf itu ada hakikat, ada syariat. Haji itu ada hakikat, ada syariat. Itu untungnya. Dua-duanya kalau bisa tidak boleh dipisahkan. Ngandina henteu oge atunu hakikat mah ulah ditinggalkeun. Kan begitu untungnya. Dan kita tidak boleh melecehkan yang syariat. Kenapa? Syariat itu pemimpinnya Nabi Muhammad. Begitu kita melecehkan syariat, maka kita akan berurusan dengan manusia yang satu itu. Makanya Imam Maliki sampai mengatakan syariatun bila hakikatun atilatun. Bahwa syariat tanpa hakikat kosong melompong. Kalau gitu ya gimana kalau kita ngambil hakikat?
Wa hakikatun bila syariatun batilatun. Hakikat tanpa syariat batal. Wah, yang benar gimana? Iya syariatnya, iya hakikatnya. Tetapi kalau kita enggak mampu, maka Al-Quran mengisyaratkan wa allawistaqamu ala tariqati. Ambil tariqohnya. Yang dengan tariqoh itu kita bisa tahu, kalaupun kita tidak bisa wukuf makani dan wukuf zamani, maka hakikat wukuf itu adalah wukuful qalbi. Maka wow di situ adalah wukuf. Alhamdulillah, Maha Guru kita sudah memerintahkan kepada kita sekarang durasi dari wukuf qalbi diperpanjang. Dulu makan kan sakeremelnya tuh ngeluh ke saeutik. Ya, kerepok deui ini gitu. Enggak lah, karena ketika kita wukuf, apa bentuk wukuful qalbi itu? Tawajuh. Tawajuh itu fa aina matuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Kemana itu? Ke Baitullah. Baitullah yang mana? Baitullah hakiki nu dibawa ku urang nu urang ka mana ge si eta mah nuturkeun. Apakah itu? Itulah hadis Sayyidina Ali, qalbul mukminin Baitullah. Maka setelah kita tahu hakikat Baitullah itu ke situ, kita bisa wukuf setiap saat, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Dari situ kita bisa mengetahui hakikat makna haji, bahwa haji itu adalah hakikatnya sengaja menemui Allah di Baitullah. Sekali lagi, hakikat haji sengaja menemui Allah di Baitullah. Coba kalau kita tahu hanya yang syariatnya saja, setahun sekali meureun urang ka panggih jeung Allah bari datang ka ditu ge kukurilingan teu ka panggih jeung nu gablek gimana. Untung Maha Guru kita memberitahu bahwa ada yang kita bawa kemana-mana, yang Sayyidina Ali mengatakan qalbul mukminin Baitullah. Apakah Bapak ingin menemui Allah hanya setahun sekali bari teu kaburu ongkosna? Kalau begitu, hakikat wukuf itu adalah bagaimana kita sengaja menemui Allah di Baitullah setiap saat. Bahkan secara syariat diwajibkan berapa kali? 5 kali. Apa itu? Sholat. Emang sholat bukan sengaja menemui Allah? Sholat itu sengaja kita menemui Allah. Maka kalau begitu, hakikat haji adalah perjalanan kita seumur hidup. Bukan hanya setiap tahun sekali. Yang intinya kita menuju Baitullah. Yang mana? Yang hakiki. Yang hakiki itulah kita tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Maka wukuful qalbi ini harus dipertajam. Dan kita tahu, ketika kita wukuful qalbi, yang dibaca itu apa? Dzikir khofi. Dan kalimat dzikir khofi itu apa? Allahu ternyata kalimah dahsyat yang merupakan kumpulan asma yang ada di situ di dalam lafaz Allah itulah nanti yang akan membukakan segala rahasia. Kalau la ilaha illallah mungkin masih ada rarangken, ada ilah. Tapi kalau sudah Allahu Allah, rahasia lafaz Allah itu dahsyatnya luar biasa. Pernah saya ungkapkan di hikmah ilmiah keberapa gitu. Nah nanti kalau wukuful qalbinya benar, maka nanti akan muncul akhlak. Maka akhlak ini kan ada dua, ada akhlak madmumah, ada akhlak mahmudah, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ari akhlak teh naon? Akhlak teh respon spontan kita terhadap stresor, terhadap stimulan yang masuk ke dalam diri kita. Eta akhlak. Respon spontan akhlak itu. Maka kalau kita mau melihat aslinya jelema, respon spontan we tingali dan nunggus kedua kali nama jaim, biasana ge kitu. Sok geura ke Bapak, tajong we jelema. Kalau itu respon spontannya akan keluar. Itulah akhlak. Nah, kalau ada orang yang sadar, maka dari akhlak yang jelek itu dia segera akan menghapusnya, diganti dengan akhlak yang baik. Tapi kalau enggak, dia jadi pendendam, dia jadi orang yang ketahuan aslinya. Maka hati-hati, kalau nanti ada orang yang akhlaknya buruk, berarti wukuful qalbinya tidak jalan. Mungkin kan ngeluk kungkul, terus kerek. Bisa jadi
akhlak. Nah, nanti kalau misalnya akhlak madmumahnya itu masih muncul, akhlak mahmudahnya belum muncul, cek ke bawah. Mungkin kehidupannya masih lebih banyak lam. Lam itu apa? Lahun. Lahun itu apa? Apapun pekerjaan ibu, rek ngicep, rek ngarenghap, rek ngalengkah, rek dahar, yang pekerjaan-pekerjaan itu membuat ibu punten. Waktunya itu habis oleh pekerjaan kelakuan kita untuk mengingat Allah. Itulah lahun. Jadi apapun pekerjaan yang membuat ibu lalai kepada Allah, itu lahun. Dan bentuk lahun yang paling mengerikan adalah goflah. Maka kata Abah kemarin diungkapkan itu hadisnya. Ternyata goflah itu lebih berbahaya daripada masuk neraka. Goflah teh naon? Naon itu membuat ibu bapak lalai pohok ka. Matak zaman wali aya tukang domino. Kartu domino eta lamun geus nyekel kartu eta lalaki pohok kana naon, Pak. Nah, itulah kartu goplah. Kartu gapleh. Itu wali yang menamai itu di situ. Ya. Pokoknya apapun lah yang membuat. Bapak punya mobil. Mobil ini sampai membuat Bapak lupa kepada Allah. Pak, eta jadi mobil gapleh. Bapak boga rana etarana tapi kan kamu pohokeun urang ka Allah berarti cegop lah. Lain cerom lah. Halo. Itu bahaya kalau sudah sampai lam ke situ. Makanya hati-hati ya, kita harus turun ke bawah ke huruf kop. Kop itu apa? Qanaah. Qanaah ini penting untuk membatasi kita yang kalau turun ke bawah itu setelah kop itu adalah ain, yaitu uzlah. Karena kalau kita tidak bisa qanaah, hidup itu rakus sampai kapanpun. Emang manusia tidak rakus, Pak? Manusia itu makhluk paling rakus. Hari ini saja cek isi perutmu. Eta sabaraha rupa nu asup kana beuteung Bapak. Mun dihitung tina nyawa, teuing sabaraha rupa nyawa. Aya hayam. Halo? Aya bebek tadi kan? Aya lauk. Eta geus 3 tadi dahar ku Bapak. Encandang daunan. Ya, daun panto, daun janela, daun ceuli. Segala rupa. Maka Rasulullah mengatakan, jangan jadikan perutmu kuburanmu. Karena perut kita itu bisa jadi kuburan apapun. Ya, makanya kalau enggak dapat qanaah, bahaya. Bagaimana qanaah itu bisa muncul? Harus ain dulu, Pak. Apa itu? Uzlah. Ari uzlah, kata Abah di kitab Fadhailus Suhur itu, lain lumpat ka leuweung. Bapak soleh di leuweung, wajar paling kapanggih jeung bujur monyet. Halo? Sok Bapak rek soleh mah di mana? Di raudhah. Ai raudhah teh taman surga. Di surga teh buah-buahan aya, bidadari aya, nu ngora mah. Nu kolot disebutna bidadarni. Halo. Hareran pas Bapak balik ka imah, jiga penampakan. Sok Bapak rek soleh mah di raudhah. Imah di raudhah malah mak padahal diujlahkeun ku Abah teh. Diuzlakan kita itu dari tempat yang sedemikian rupa, nurujit. Mungkin tempat itu bagus secara fisik, tapi secara rohani itu ngarujitan rohani Bapak. Dijinjing ku Abah kadinya uzlah. Makanya uzlah itu bukan meninggalkan kehidupan lari ka leuweung, lain Bapak soleh di leuweung wajar. Halo? Iya, kalau mau soleh mah bukan di majelis taklim, tapi di majelis taklajim, Pak. Nah, itulah hakikat uzlah. Maka uzlah itu nanti bulan haji ada yang disebut dengan kholwat, ada jalwat. Jalwat itu bagaimana kita itu bisa sepi di tengah keramaian, tapi keungka teu nanaon ku nanaon. Bapak beunghar ku harta, tapi harta teu nempel ka Bapak. Nu aya mah harta ditincak hanapeun suku jadi tutumpakan Bapak. Aya-ayana mah lain, urang nu ngabeberik harta jeung dunya barana. Kalau orang sudah sampai ke tahap qanaah, diuzlahkan, dia kebalik, dunia yang mengejar dia. Aya mah encan nu ngabeberik baparana, so tapakuran. Uzlah apa dari situ? Tapi kalau kita sudah sampai di tahap uzlahnya itu seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, karena hidup kita tidak bisa menghindar dari dunia,
Maka kata Imam Ghazali, no problem. Kamu hidup dengan gelimang dunia, tetapi kamu itu tidak terperdaya oleh dunia. Ya Allah, aku butuh dengan manusia. Tong lumpat tina bujur, tong lumpat tina kenyataan da maneh ge punten butuh kene karena urusan dunia, ngan dunia ulah tepikeun ka nempel ka maneh. Maneh teh bergaul dengan makhluk, tapi makhluk tidak boleh memperdayamu. Maneh teh deket jeung setan, tong babaturan dijieun sparring partner. Maneh teh boga nafsu, ahkeun wae ngan nafsuna ulah diturutkeun. Nafsu nu kudu nurut ka urang. Itu hakikat uzlah. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali, tafarrud anil khalqi, tajarrud anid dunya, muharibah lisyayatin. Itu hakikat uzlah. Tajarrud anid dunya, sung dari seluruh tarikan dunia. Karena sifat dunia itu, kata Imam Ghazali, syuglun. Syuglun itu membuat kamu sibuk dan penuh semuanya ku si eta. Pikiran orang ku si eta, ceuli orang hayang ngadenge si eta. Bagian dari dunia apa? Duit. Pikiran teh kan yang mikir teh eta we, duit. Tepikeun ka otakna tinu ku duit, ceulikna nu kadenge ngan ukur duit. Tina parfum nu kaambeuh ngan ukur bau duit. Kesangna bau duit, lempangna ge punten disadana oge sora duit. Saperak. Allah. Tajarrud atau anid dunia. Sehingga ketika Bapak hidup dengan dunia, tidak ada kemelekatan dengan dunia. Maka begitu dunia itu meninggalkanmu, teka leungitan asal ulah leungit Allah. Eta mah Bapak pamajikan Bapak leungit geulang. Halo? Bebeja ka Bapak neangan dukun lepus anu tepikeun ka Bapak kudu ngaluarkeun duit ka mana-mana, tepikeun ka duit nu dikaluarkeun ka dukun leuwih mahal teuningan harga geulang anu leungit. Bapak leungit motor, Bapak leungit mobil. Awas tah, ada satu masa ketika Allah mencoba untuk menarik apa yang membuat dia terhalang kepada Allah. Eta kanya Allah, Pak. Makanya tong kaget. Kalau orang tidak diberitahu itu, begitu asup torekat, tiba-tiba sangsara, mobil aya nu nipu. Halo? Duit tiba-tiba eueuh tibang, pamajikan ngabret. Akhirnya dia kalau tidak paham, dia menyalahkan torekat. Nya, cek aing oge, da sia mah bet asup torekat atuh jadi we sangsara tuh. Dia kalau tidak paham itu, karena ternyata dengan duit itu jadi hijab kepada Allah. Karena ternyata dengan bujur, ternyata Bapak itu nulang nongong ke Allah, hampura bujurna ditajong, Pak. Gitu salarasna. Nah, itulah hakikat uzlah. Halo? Nah, kita tidak akan bisa ain, tidak akan bisa ujlah kalau tidak ketemu dal. Ari dal teh saha? Dalil itu apa? Yang menunjukkan siapa hakikat dal. Hakikat dal mursyid, yaitu yang menunjukkan kita untuk apa? Untuk ujlah, supaya punya sifat qanaah. Lalu setelah qanaah, maka kemudian apa yang terjadi? Terus akhlaknya itu sampai muncul daufnya. Kumaha tuh carana? Ha wayahna. Ha itu apa? Hijrah. Hijrah teh apa? Quran, muhajirun ila robbi. Hakikat hijrah itu bukan pindah tempat. Saya sering mengatakan, Bapak lumpat tinu kolot ka nu ngora, nyangkolah di nu ngora, eta mah lain hijrah, naon yumput. Halo? Bapak hijrah ti imah, da di imah mah harengheng, Bapak ngadeluk di mana? Dina tempat nguseup, lain hijrah. Bahasana teh aing bangeunah kene nguseup. Di imah marenghengnya pemajikannya anak itu bukan hijrah. Bapak melarikan diri dari Allah. Makanya kul ini muhajirun ila obi eta hijrah. Nah apa tadi saur kiai abah nyebatkeun dina huruf ha teh aya nu nyelap kalau dihidupkan menjadi tak. Betul, dan abah memaknainya tak itu adalah taubat. Apa bedanya taubat dengan hijrah? Nah taubat dengan hijrah mah setiap yang tobat pasti hijrah, tapi tidak setiap yang hijrah adalah
Siapa tahu hijrahnya itu karena ngeberi rana deui. Halo, halo. Ih, jangan main-main, Pak. Nah, makanya taubat. Di dalam taubat pasti ada hijrah. Tapi yang hijrah belum tentu taubat. Naon atuh kiai hakikat taubat? Angket deui we, entos cukup lah ini jam sarapan. Ciri tobat itu 3 lah. Bapak ini tobat atau enggak? Kan gitu aja ciri. Halo? Pertama ciri tobat itu Allahumma sholli wa sallim. Saya suka nangis kalau menguraikan tobat. Karena ini yang dibisikkan oleh pengersa Abah Anom dulu ke saya. Ciri tobat teh resep 3 hiji intikolah, 2 inabah, 3 aubah. Pada saat itu saya bertanya, pengersa Abah, nah pondok tadi disebut pondok inabah. Beliau menjawab itu. Ternyata inabah itu adalah makom atau stepping dari ciri orang bertobat. Asalnya mah gini, saya itu nanya di Suryalaya itu ada masjid namanya Takasur. Masih inget tuh, nggak tahu tahun berapa itu. Ada masjid Takasur. Saya nanya ke siapa waktu itu. Saya bilang, kenapa ini tidak at-takasur? Ada bukan bahasa Arab cenah cep. Jadi naon atuh takasur? Takasur teh tawis ka Dedeuh Suryadi. Karena yang mewakafkan masjid itu Gubernur Jakarta. Saya ketawa itu, Masya Allah. Ini namanya kok takasur? Kenapa tidak at-takasur? Da ari apal abdi mah jalma nu bodoh. Aya surat at-takasur, alhaqumut takasur. Gimana sih itu takasur? Eta disebatkeun. Pan gitu dia sok hayang nanya ini aneh. Takasur aja da tawis ka Dedeuh Suryadi. Oh, iya macam Gubernur Jakarta tapi Suryadi ngakafkeun gitu. Saya nanya. Main nanya itu. Pak Reza, kenapa dinamai Pondok Inabah? Itu tahapan dari yang tobat. Yang tobat itu apa? 3 cirinya. 1 intiqolah, 2 inabah, 3 aubah. Intiqolah cirina eureun apa? Manehna eling ieu salah eureun. Ngan eureun wungkul lain tobat, sabab loba nu eureun kabengbat gitu. Atawa nu eureun beak modal gitu. Misalnya kan nguseup we, nah Kang eureun nguseup dikira teh tobat, makanya tobat lain eureun cantang tuh. Intikolah itu cirinya berhenti. Nah dari berhenti itu nanti dia harus inabah. Inabah itu apa? Arruju'u ilallah war rasul. Karena orang bersalah itu kan kayak berjalan gitu, berjalan seharusnya lurus ihdinas siratal mustaqim, ya mah mengkol. Pas mengkol katuhu atau kakenca, tiba-tiba ada yang mengatakan, salah mana? Alah, geuning salah urang teh. Eureun tah pasti keur mengkol nanti. Apakah berhenti itu langsung tobat? Belum. Itu mah baru ciri. Eureun nanti ku sabab naon? Beak duit, beak modal, atau menyesal. Kalau yang mau tobat, dia pasti berhentinya itu karena menyesal. Tapi yang menyesal juga hati-hati kata Imam Ghazali, karena tidak setiap an-nadamah taubah aya nu menyesal karena aral. Kang eureun hanyakal teh, hanyakal naon gitu. Hanyakal diteruskeun tapi beak modal. Atuh eta mah lain. Maka orang yang tobat itu nanti ada tahap inabah. Inabah itu arruju'u ilallah. Dia harus kembalinya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka pondok itu disebut pondok inabah. Itu adalah pondok orang-orang yang arruju'u ilallah. Kalau arruju'u ilallah, nanti dia balik lagi on track. Begitu on track, kalau dia istiqomah nanti, maka Allah yang akan menjaga dia dari dosa sekecil apapun. Disebutnya aubah. Kalau sudah aubah mah nikmat Pak, urang rek ti kosewan saeutik ku Allah teh punten dijagaan terjadi kereteg di imah teh aing manaki baina mah dijadikeun jeung si eta gitu. Ternyata itu pimadorateun. Ternyata tunggu carana, enggak tahu gimana caranya, oleh Allah diselamatkan. Saya pernah ada orang di Batam yang dia mau bertobat. Saya beri resep dari pengeresa Abah Anom itu. Ternyata saya ketemu lagi, nangis dia habis-habisan memeluk saya. Kiai, alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah. Maksud Allah, saya bilang, ya punten Kiai, saya teh pengusaha,
Maka kemanapun saya selalu pasti mencari yang satu itu. Oh, cete neangan bapau. Oh, cete bapau di Batam merenang. Wah, itu kiai high kelas. Begitu dia mau berzina, mau masuk ke hotel, pas dia membuka pintu, Masya Allah kata dia, sangat mustahil itu dari mana datangnya. Itu tiba-tiba ada tasbih Pak jatuh. Makanya dina pantok hotel. Halo, anu didinya bujur geus nungguan. Pas dibuka kalau terak tasbih murad. Di mana? Itu yang kata dia tidak mengerti. Begitu aku melihat tasbih itu, yang terdengar adalah kata-kata dari guru akang tadi. Saya lemas di situ, Kang. Terjadi cerita tahiyatna. Henteu, Kang. Teu alif, henteu. Iya, deui, Kang. Sampai begitu. Jadi itu sudah aubah betul. Aubah itu, waduh, itu sudah dijaga oleh Allah. Amin. Semoga dengan karomah pangaresa guru kita sampai ke situ. Ada amanah ini dari kitab. Mungkin ini jarang diungkap. Ternyata setiap singkatan huruf itu merupakan lambang asma. Asma apa? Walillahil asmaul husna. Maka Abah ada rahasianya di kitab Majmu Majmu Rasail itu ada doa rahasianya. Doanya doa asma yang ketika kita masuk setiap bulan, Abah membuatkan doa-doanya. Dari mana? Dari huruf-huruf itu. Itu merupakan lambang asma. Misalnya huruf Dzul Hijjah, mulainya kan huruf Dzal. Dzal itu ternyata rahasia dari Dzul Jalali wal Ikram, itu asma. Yang kedua, setelah Dzal apa? Waw. Waw itu ternyata Al-Wahid asma. Alifnya apa? Ahad. Jadi Al-Wahidul Ahad kata apa? Itu rahasia asma. Setelah alif apa? Lam. Lam itu dari asma Al-Latif. Setelah lam apa? Qaf. Qaf itu dari asma Al-Qayyum. Setelah qaf apa? Ain. Ain itu dari asma Al-Alim. Setelah ain apa? Setelah qaf tadi apa? Al-Qayyum. Setelah qaf ain. Ain itu apa? Al-Alim. Setelah ain apa? Dal. Dal itu ad-dafi', yang maha menolak segala macam mara bahaya. Maka yang terakhir huruf-hurufnya itu adalah dal. Dal itu tadi apa? Dal, dul, ko, dah. Dah itu apa? Dal itu apa? Ad-dafi'. Sedangkan yang akhir itu adalah ha atau ta. Maka asma yang ada di situ adalah ha dari kata al-hadi dan ta-nya dari kata at-tawwab. Oleh Abah dirangkai menjadi satu rangkaian doa asma. Yang ini harus kita amalkan pada bulan Dzulqa'dah ini untuk mendapatkan rahasia-rahasia yang ada di bulan Dzulqa'dah. Nanti bulan haji ada lagi. Apa doanya? Sok, sasarangan. Dengan karomah pangaresa Abah, dengan doa asma ini, semoga kita diberikan kejembaran rohmaniyah, rahasia asma dari bulan Dzulqa'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya dzul jalali wal ikram, al-wahidul ahad, al-latiful qayyum, al-alimud dafi', al-hadi at-tawwab bi barakati wa karomati Syekh Abdul Qasim Al-Maslul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing apal doa eta ulah waka dilepaskeun sampai akhir bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah nanti ada rahasia doanya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.